Shalom. Ya, senang Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh berkumpul kembali. Tahun ini kita lewati begitu cepat sekali, kita sudah ada di penghujung tahun ini ya. Dan ibadah-ibadah yang Tuhan berikan sungguh boleh memberkati kita semua tentunya. Saudara, pembahasan khotbah dari tahun ini kita akan selesai hari ini di surat 1 Yohanes ya Bapak Ibu yang menggali, mendalami, sungguh kita semakin melihat kedalaman firman Tuhan, semakin dalam kita diberkati Tuhan, semakin indah kita menemukan kebenaran-kebenaran tentunya saudara. Saya harapkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 21 memang cukup panjang, tapi waktu kita sangat-sangat terbatas. Maka saya akan merangkumnya, saudara. Mohon perhatian yang cermat untuk kita bisa melihat, karena bagian ini sangat penting dan sangat dalam, saudara. Ya, dari pasal-pasal tentunya kita mendalami, dan pasal kelima ini sangat doktrinal sekali. Saudara tolong perhatikan itu. Yang kedua, saudara, saya akan sambung nanti mungkin di tahun depan surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes. Saya harapkan menyambung ya, melanjutkan supaya paket daripada surat 1 Yohanes ini bisa selesai dengan 2 dan 3 Yohanes. Amin. Ya, saya harapkan Kedup tetap semangat. Siapa yang belum ikut Kedup bisa angkat tangan. Yang sudah ikut saja, yang sudah ikut. Ya, Kedup di mana? Ya, puji Tuhan ya. Senang sekali, saudara tetap semangat. Saudara terus boleh mendalami, saudara. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, saudara, pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, saudara. Ketika Tuhan Allah menciptakan bumi dan dunia ini dengan segala isinya, saudara-saudara, dunia itu digambarkan sebagai Firdaus. Dunia pada waktu itu digambarkan sebagai Taman Firdaus, sebagai Taman Eden. Nah, saudara-saudara, di tempat Firdaus ini, saudara, tempat yang sempurna, tempat yang bahagia, saudara. Di Firdaus itu tidak ada kematian, saudara. Di Firdaus itu Alkitab mencatat, saudara, tidak ada pertikaian, tidak ada konflik, apalagi peperangan seperti hari ini, saudara. Tidak ada kejahatan. Di Firdaus itu tidak ada penindasan, tidak ada penderitaan, kedukaan. Dengan kata lain, saudara-saudara, di Firdaus itu tidak ada hal yang tidak baik, saudara-saudara. Semuanya sempurna, indah, saudara. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada hal-hal yang buruk, tidak ada hal-hal yang jahat sama sekali. Kenapa demikian, saudara, di Firdaus itu? Saudara, jawabannya sederhana sekali, karena Tuhan menguasai, Tuhan mengontrol, Tuhan menuntun dan memimpin, di mana umatnya, ciptaannya, Adam dan Hawa, saudara, God was in control. Tuhan ada di dalam kontrol mereka, saudara. Dengan kata lain, Allah itu memerintah sepenuhnya, mengatur sepenuhnya, mengatur segala sesuatu, tatanan-tatanan, termasuk tatanan kehidupan kita, saudara. Dia mengatur secara mutlak, secara penuh, saudara. Kisah penciptaan ini dicatat dalam kitab Kejadian 1, Kejadian 2. Dan saudara, terjadi di Kejadian pasal yang ketiga, dunia yang diciptakan, manusia yang diciptakan di dalamnya, itu pun sempurna adanya. Diberikan mandat budaya, diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk mengelola dunia ini, saudara, bumi ini, saudara. Untuk mengatur, saudara-saudara. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Kejadian 3, manusia berpaling dari Tuhan. Manusia berpaling dari Tuhan, manusia memberontak pada Tuhan, manusia tidak mentaati Tuhan. Dengan kata lain, manusia tidak percaya pada Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari situ, saudara, Alkitab mencatat kejatuhan manusia dalam dosa. Apa yang terjadi? Penderitaan terjadi hari itu, sakit penyakit masuk dalam kehidupan dunia ini.
Kematian terjadi, kematian masuk dalam kehidupan manusia, saudara. Dan saudara-saudara, ini menjadi hal yang berlangsung di dalam eksistensi kehidupan manusia sampai hari ini. Dan seterusnya, saudara. Kehidupan manusia rusak. Secara spiritual, saudara-saudara, rusak. Secara psikologi atau psychological, saudara, manusia mengalami masalah. Saudara, ini hal-hal yang kita hadapi hari ini. Bukan hanya itu, saudara, masalah sosial terjadi. Masalah fisik terjadi. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa demikian, saudara? Jawabannya sederhana, karena hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak. Ketika hubungan manusia dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan sesama pun rusak. Nah, saudara, kenapa saya membawa pendahuluan ini untuk kita berpikir sejenak? Kenapa Rasul Yohanes dengan berkali-kali menekankan hubungan antara Allah dan hubungan kita dengan sesama kita, saudara? Saudara, ayat yang pertama di pasal yang kelima ini dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, ia mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara cepat kita bisa melihat, saudara, ada satu kata kunci di ayat yang ke-1. Kata kunci percaya. Dikata maksudnya setiap orang yang percaya. Apa maksudnya, saudara-saudara? Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang percaya, yang mempercayai siapa, saudara? Mempercayai Yesus adalah Kristus. Kita tahu dari pasal sebelumnya, Kristus yang artinya diurapi oleh Allah, diurapi oleh Roh Kudus. Kristus yang artinya Mesias, sang penebus itu. Yohanes di sini mengatakan bahwa seseorang yang demikian, saudara, pemahaman kesadaran ini lahir dari Allah. Jadi bukan fisiknya yang dimaksudkan di sini kalimat ini, tetapi pemahamannya, saudara, kesadarannya, saudara-saudara, itu lahirnya adalah dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Allah, mengasihi Yesus Kristus, anak Allah. Jadi saudara-saudara, pemahaman ini tidak serta-merta datang dari pikiran manusia, pikiran kita, tidak. Itu lahirnya dari Allah. Ketika saudara dan saya percaya, ketika saudara dan saya beriman, itu lahirnya kesadaran kita. Ketika kita insyaf, ketika kita berkata, aku orang berdosa. Ini ada satu pemahaman, ada satu kelahiran, ada satu boleh dikatakan, yaitu asal muasalnya. Nah, saudara-saudara, saya ingin mendalami kata percaya ini. Kadang-kala kita hanya membatasi percaya itu tahu. Percaya itu setuju. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang yang mempercayai Yesus adalah Kristus. Bapak Ibu saudara, ini menyangkut yaitu bukan serta-merta dari pikiran kita saja. Kata percaya ini yang diambil dari kata pistis atau pistio. Itu ada satu kata penting, yaitu kata yang mengandung arti, saudara, bukan hanya kita percaya dengan pikiran kita, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar buka pikiran saja, tapi menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada apa yang dipercayai. Saudara, berkali-kali saya seringkali memakai satu perumpamaan, saudara. Setan pun percaya pada Yesus adalah anak Allah. Dia percaya ketika Yesus datang, dia lari terbiri-biri. Dia tahu ada kuasa di atas segala kuasa yang ada. Dia tahu, saudara. Dia percaya, dia setuju berarti. Tetapi yang membedakan manusia dengan setan adalah setan tidak menyerahkan diri kepada yang dipercayai. Yang disebut oleh Calvin yaitu ini widusia. Widusia mempercayai apa yang kita percayai. Saudara-saudara, pistis itu menyerahkan diri kepada apa yang ia percayai. Bapak Ibu saudara sekalian, pemahaman demikian ini adalah pemahaman yang sebetulnya sangat simpel sekali.
Saya beberapa waktu yang lalu itu drive mobil. Kalau di Australia ini ya jalannya kan besar-besar. Dan saya sangat confident drive dari Sydney sampai ke Brisbane berkali-kali. 1 tahun ini saya berapa kali kalau kangen cucu saya tengok. Nyetir itu sekitar 10-11 jam langsung. Dan ketika saya nyetir di sini, kenapa saya ditanya teman-teman, Pak Joni senang drive, enak drive di sini, jalannya besar-besar, dan saya dibantu GPS, kalau kesasar pun saya ceklik gitu, balik lagi, saudara. GPS membantu, GPS buatan tangan manusia. Saya percaya ikuti aja lah, pokoknya kan nggak tahu jalan juga saya ikuti GPS. Jalannya gede-gede lebar, jadi rasa aman nyaman, saudara. Saya kalau pulang ke Indonesia juga saya nyetir, apalagi musim-musim pandemik begini, saya enggak mau ngerepoti orang lah. Saya bawa satu mobil, biasa turun dari Jakarta ke Surabaya, pergi Malang, pergi Banyuwangi. Itu saya drive bersama ibu berdua, santai-santai saja. Tapi kalau ke daerah-daerah tertentu, apalagi dari Malang mau ke Batu, satu hari itu saya mau pergi ke satu tempat penginapan. Saya nggak tahu itu tempat penginapan itu, pokoknya saya pasang GPS. Saya ikuti GPS. Satu hari saudara, GPS ini menuntun saya ke jalan yang saya kaget. Saudara. Kok masuk lompetan kecil, nggak besar. Saya semakin curiga, ini jalan bener nggak kok. Masuk gang, gangnya bukan semakin lebar, tapi semakin kecil gitu. Ini ujung-ujungnya kemana? Saya ngomong sama ibu, sama Lila, ini bener nggak nih hujan-hujan lagi? Iya ya, kok kayak gini? Waduh, saya putar saja lah, karena saya pikir ini pasti salah nih. Masa jalan pergi ke hotel yang besar seperti itu, jalannya kecil, saya bilang gitu. Saya putar balik, dibawa lagi ke sawah-sawah, saudara. Wah, saya bilang, ini jalanan benar enggak? Udah saya tutup GPS-nya, saya pakai apa? Logika saya. Saya pakai insting saya, pakai pengalaman saya, saudara. Pakai pengetahuan saya saja, dah pokoknya dah. Prinsipnya kita kembali ke jalan yang besar, saya ngomong pada ibu. Nanti dalam besar itu saya coba lihat, saya ikuti saja. Batu itu kan di atas, nggak mungkin Batu di bawah. Saya bilang, Batu itu kota Batu di atas. Jalan. Ilustrasi ini menggambarkan kadangkala saya itu seperti itu. Di dalam mengikut Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah jalan yang sempit, ketika kita melihat Tuhan di mana Engkau, ketika kita meragukan apakah kita ini di jalan yang benar, apakah Tuhan itu sungguh ada, apakah Tuhan itu bisa mengatasi masalah saya. Kita lepaskan GPS itu, kita lepaskan Alkitab itu, kita memakai logika kita memakai kemampuan kita memakai pengalaman-pengalaman kita. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau GPS itu tangan manusia yang membuat, bisa salah dan selalu kita bisa tersesat begitu, hanya mengikuti saja. Tetapi Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang segala-galanya, Allah yang berhikmat, Allah yang bijaksana, Allah yang penyayang, Allah yang pengasih adanya. Dia tidak akan pernah salah memimpin kehidupan manusia. Amin. Saudara, percaya itu mempercayai dengan apa yang kita percaya. Tetapi masalahnya di pasal dari surat 1 Yohanes ini, saudara. Coba perhatikan surat 2 Timotius 3 ayat yang ke-7. Kalau pistio itu menyerahkan apa yang dipercayai, saudara. Ayat 3 Paulus berkata pada Timotius, saudara, banyak orang hanya selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Oh, aneh sekali. 2 Timotius 3 ayat yang ke-7 ini dikatakan, walaupun selalu ingin diajar. Wah, ini warning kepada kita, orang Kristen hari ini yang selalu ingin diajar. Ini warning juga untuk Bible study kedup-kedup. Kalau hanya mau diajar, tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Apa maksudnya? Apa maksudnya pistis itu, percaya itu, saudara? Bukan hanya mau diajar, saudara, tetapi mengenal kebenaran, mengalami kebenaran.
Yohanes di sini mengingatkan kuncinya adalah percaya. Percaya itu bukan buka pikiran saja, tetapi buka hati kita. Hati itu disentuh, hati itu dibuka. Pintu hati kita ini kalau tidak terbuka, kita hanya mengkonsumsikan seluruh produk-produk daripada firman Tuhan di dalam pikiran kita saja. Dan pistis atau percaya itu tidak sebatas itu. Buka hati. Percaya itu bukan hanya buka pikiran, tapi buka hati. Ada orang Kristen bertanya kepada, Pak, kan dia orang Kristen sudah puluhan tahun. Kenapa hidupnya seperti itu? Kenapa kesaksiannya seperti itu? Persoalannya, saudara, ini persoalan hati yang tertutup, saudara. Hati yang tidak pernah terbuka. Saudara, kalau saya singgung sedikit, karena di dalam PA, di dalam Kedup itu, sekarang leader-leader sedang membahas satu buku dari tulisan Peter Scazzero. Dia menuliskan hubungan antara kepribadian manusia. Hubungan tentang personality manusia. Saudara, hati-hati, di dalam personalitas manusia, kepribadian manusia itu ada satu hal yang kita harus tahu. Dan setiap kita memiliki, yaitu istilah neurotism. Apa itu? Saudara, nanti kalau kita mendalami dalam diskusi-diskusi. Saudara dan saya itu punya neurotism. Seorang itu punya satu yang dikatakan emosional. Mempunyai satu emosi. Dan personality yang negatif, negatif personality, emosinya itu akan negatif. Orang yang demikian tidak bisa mengendalikan hal-hal yang buruk. Orang yang demikian suka tersinggung. Orang yang demikian, saudara-saudara, boleh saya katakan, saudara, sering mengeluh kesahkan segala sesuatu. Sensitif sekali. Curiga. Orang-orang yang mengalami neurotisme ini sulit sekali mengasihi sesamanya. Apalagi mengampuni. Rohaninya stuck di sana. Rohaninya sulit bertumbuh. Kenapa, saudara? Orang-orang demikian karena hatinya tertutup. Hatinya ditutup kuat-kuat, saudara. Saudara, kita ini, setiap kita memiliki neurotisme negatif. Maka kita perlu menstabilkan. Saya senang sekali buku Gereja yang Sehat Secara Emosional dari Peter Scazzero. Dia mengkaitkan itu. Orang yang demikian, saudara, itu perlu keterbukaan, saudara. Keterbukaan terhadap apa, saudara? Keterbukaan terhadap kebenaran, saudara. Bukan hanya pikirannya, tetapi hatinya, saudara. Dibuka lebar-lebar, dibuka dalam-dalam, saudara. Saudara-saudara, setiap orang dan setiap kita tentu menghadapi tantangan-tantangan dalam kepribadian itu, saudara. Mari kita bisa mengendalikan emosi kita. Menstabilkan emosi itu. Dengan apa, saudara? Kembali lagi kata kunci yang dipakai Yohanes. Percaya. Dan maka tema daripada surat Yohanes ini di bagian terakhir ini dari Lembaga Alkitab Indonesia ini menarik sekali. Dia kan iman mengalahkan dunia. Saudara, kita lihat ayat yang kedua. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara, mengasihi Allah yang telah menyelamatkan kita, ini dasar untuk menggerakkan, mendorong hati kita, mendorong kita untuk dapat mengasihi Allah dan mengasihi sama dengan benar. Ayat 2 dan 3, saudara. Yohanes memakai satu penjelasan. Yaitu apa buktinya? Apa tandanya seseorang mengasihi Tuhan, saudara? Dia katakan simpel sekali. Yaitu mentaati, melakukan perintah-perintahnya. Ini tanda bukti orang yang mengasihi Tuhan. Yaitu mentaati perintah-perintahnya. Saudara baca di pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau aku mengasihi Allah tetapi membenci saudara-saudaranya, ialah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuhan mengatakan demikian, saudara.
Dan Yohanes merangkumkan, saudara, secara simpel, secara sederhana. Dia merangkumkan seluruh kitab suci. Ada dua hukum. Hukum pertama adalah hukum daripada Musa, hukum daripada para nabi. Ini dicatat hukum yang pertama, yang utama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Dan dikatakan dalam rangkuman kitab para nabi dan hukum Musa, di situ dikatakan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Sesama ini horizontal, saudara. Nah, saudara-saudara, bukankah kita itu, saudara, seringkali hanya bisa mengasihi sesama yang mengasihi kita? Siapa sesama kita? Sesama kita adalah manusia, ya, seseorang yang mengasihi saya. Tapi Alkitab mengatakan di sini, kita tidak bisa, saudara, hanya sebatas itu. Yaitu kita tidak bisa hanya mengasihi yang sesama kita saja, orang yang mengasihi kita tidak. Ini termasuk orang yang membenci kita, musuh-musuh kita. Yang lebih parah, yang lebih dalam lagi di sini, saudara, kita seringkali mengabaikan hal ini, saudara. Yaitu kita tidak bisa mengasihi orang yang tidak kita butuhkan. Saudara, Matius 25, ketika Yeskiel khotbah, dia tutup dengan ilustrasi Matius 25, saya tersentak. Ketika di situ dikatakan, kapan kamu melapar, kapan kamu telanjang, kapan manusia nggak sadar. Ada orang-orang yang sedang membutuhkan. Jadi mengasihi sesama itu bukan hanya mengasihi musuh saja, tapi mengasihi orang yang tidak kita butuhkan. Di dalam dunia postmodern, di dalam dunia hari ini, saudara, saya mengamati ini permasalahan hidup sosiologi kita. Banyak orang nggak mengamati orang yang tidak kita butuhkan. Saudara sekalian, Yohanes memberikan nasihat pada kita. Perintahnya adalah mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saudara-saudara, ayat yang ketiga, menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Firman Tuhan mengatakan, wah, saya bilang, wow, tidak berat. Oh, indah sekali, saudara-saudara. Ini, saudara, artinya apa, saudara? Jikalau didasarkan kasih, maksudnya, perintah-perintahnya enggak berat. Sesuatu yang kita lakukan yang didasarkan kasih, itu enggak berat, saudara. Jadi berat atau tidak berat perintah Tuhan itu bukan terletak pada perintahnya, pada kitanya, kepribadian kitanya, saudara. Saudara sekalian, perintah seberat apapun jikalau kita tidak mempunyai kasih, atau perintah yang ringan sekalipun kalau kita enggak punya kasih, itu beratnya bukan main. Tapi ketika perintah itu berat sekali, tapi kalau kita mempunyai kasih, menjadi ringan. Saudara, kalau tidak punya kasih, pekerjaan yang sepele sekalipun akan terasa berat, bukan main berat. Khususnya saya menghadapi konsultasi keluarga hari ini. Saya hanya seringkali memakai kalimat ini. Kamu masih ada kasih enggak sama suamimu? Kamu masih mengasihi istrimu enggak? Kalau kamu enggak mengasihi, susah kita konsultasi seperti ini. Pak, saya mengasihi, tapi I love you, but I love you. Mana yang benar? Ayo, ibu-ibu yang sudah pengalaman, I love you, but aku mengasihi kamu, tapi, atau but I still love you. Mana Bapak Ibu? Mana yang benar? Mana yang benar? Mana yang benar? But I love you atau I love you but I love you. Pak, susah Pak. Udah berdoa kamu. Saya masukkan kamar, di atas itu ada kantor, kacanya kecil gitu. Saya intip-intip, sedang berdoa, berpelukan. Aduh, hatiku nyes gitu. Saya nggak mau nyebut nama di sini. Di sini ini ada satu bapak ibu sekeluarga, satu hari Minggu
Saya perhatikan selesai Amin Song dari doksologi doa berkat, mereka suami istri sama anak merangkul. Bersyukur, berdoa, saya duga baru keluar. Kasih. Kalau kita bicara tentang relasi, kita bicara tentang hubungan, saudara, kasih. Jikalau ada kasih, saudara, masalah keluarga seberat apapun dapat teratasi, saudara. Tapi jikalau tidak ada kasih, semua jadi masalah, saudara. Semua jadi alasan, saudara. Kasih itulah perintah dari Tuhan. Walaupun pahit, walaupun kecewa, walaupun geram, saudara-saudara, walaupun marah, I still love you. Aku tetap mengasihi kamu. Kenapa Yohanes begitu dalam, begitu tegas sekali, saudara? Karena ayat 4, ayat 5 kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman mengalahkan dunia. Apa artinya dunia di sini? Kata kunci yang kedua adalah dunia. Dunia itu apa? Saudara-saudara, di dalam konsep, di dalam pemahaman Yunani, di dalam pemahaman ilmu pengetahuan hari itu atau konsep filsafat hari itu, saudara, dunia itu yang diambil dari kata kosmos. Kosmos artinya alam semesta, yang arti umumnya adalah suatu tatanan, satu aturan, saudara-saudara, satu sistem, satu ion, atau boleh digambarkan geografi. Ini dunia, saudara, ini kosmos. Tetapi saudara, Yohanes, Rasul Yohanes di sini memakai ada kata di dalam perpadanan New Testament atau perpadanan penafsiran Perjanjian Baru. Di dalam hal ini, saudara, ini dipakai dari metafora. Pengertian metafora, gambaran arti pada dunia itu apa, saudara? Dunia ini mengartikan gaya hidup manusia, moralitas yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Jadi Tuhan berkata dunia ini bisa artinya metafora, yaitu oposisi dari Allah, oposisi dari Tuhan, oposisi dari ilahi, oposisi terhadap surgawi. Dunia, kosmos jatuh dalam dosa. Dunia ini jatuh dalam dosa, saudara. Penuh yang ditata tadi dalam Kejadian 1 ayat pasal 1, pasal 2 saya katakan tadi. Teratur, tertib, indah, sempurna, saudara. Jatuh dalam dosa. Ini diperbaiki, dipulihkan. Apa dikatakan di sana? Iman mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia artinya apa, saudara? Iman mampu mengalahkan kehidupan kita di dunia ini. Arti mengalahkan dunia ini adalah bukan tatanan dunia saja, tapi manusia kita ini. Dunia ini yang dimasukkan yaitu yang berlawanan, yang oposisi dari yang ilahi, dari yang surgawi tadi, yaitu keinginan dosa kita. Saudara dan saya ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan keinginan kita akan kejahatan. Kita mudah sekali terpengaruh terhadap dosa. Kita tidak lagi cenderung pada hal yang suci, tetapi hal yang dosa. Jadi ini artinya musuh kita yang terbesar adalah natur kita. Natur manusia yang berdosa ini. Maka berkali-kali Paulus dalam suratnya, saudara sudah mempelajari surat Efesus, surat Kolose, saudara di sana. Natur manusia ini ada keinginan cabul, keinginan zina, keinginan dengki, keinginan keirian hatian, keinginan berdosa, tendensi-tendensi ini, saudara. Yohanes katakan, kalahkan dengan iman. Maka dikatakan di sana, semua pikiran, keinginan kita yang tendensinya adalah untuk berbuat dosa. Saudara dan saya ada di dalam dunia ini, saudara.
Saudara menyadari seperti Agustinus dalam satu stage tangga kehidupan orang beriman. Seorang yang sudah ada dalam Kristus, saudara boleh dikatakan sekarang kalau dulu sebelum di dalam Kristus tidak berbuat dosa. Sekarang kita ada di dalam Kristus bisa berkata dan bisa mengalami tidak berdosa. Tapi dunia kita dunia berdosa. Kita bergumul, kita berjuang. Ada satu tendensi untuk berdosa. Tapi ada satu hakikat sebagai manusia baru. Kita ingin hidup menjauh dari dosa. Pergumulan inilah dikatakan kalahkan dengan iman. Iman itu mematikan kedagingan kita, saudara. Saudara, dosa yang kita hadapi hari ini, saudara, nanti kita tutup di pasal 5 ayat 16 sampai 21 itu bicara dua macam dosa. Apa itu, saudara? Ada dua macam dosa. Dosa yang datangkan maut, dosa yang enggak datangkan maut. Saudara perhatikan di sini. Matikanlah, kalahkanlah dengan iman. Belajar mengasihi Tuhan, belajar mengasihi sesama. Saya pikir saya renungkan aspek perintah yang paling sulit ini apa sih dari dua hal. Di mana Yohanes berkaitan dengan vertikal dengan Allah, dengan sesama. Apa yang paling sulit, saudara? Dua hal yang saya ingin sharingkan dalam diskusi nanti, saudara, di kelompok-kelompok kecil. Pergumulan yang berat, menyangkal diri. Menyangkal si aku ini, saudara. Ini berkaitan dengan relasi kita dengan ke atas, dengan Allah, saudara. Penyangkalan diri ini pergumulan yang berat. Dan Yohanes katakan kalahkanlah dengan iman itu. Yang kedua dengan sesama. Yang paling sulit. Yang saya pikirkan, yang saya renungkan. Berkaitan dengan relasi dengan sesama. Yaitu mengampuni. Betul enggak? Betul enggak? Yang paling sulit itu mengampuni. Betul enggak? Betul enggak? Saya kira dua hal ini. Menyangkal diri, mengampuni. Saudara boleh kembangkan, banyak listnya. Apa sih yang paling sulit? Dalam pergumulan ini apa yang sulit, saudara? Yohanes ingatkan kita, kalahkan dengan iman. Iman itu mengalahkan dunia. Kita belajar mengasihi Tuhan, yaitu menyangkal diri, belajar menyangkal diri. Mengasihi sesama, mari kita belajar mengampuni. Dikatakan hidup kekal itu ditunjukkan melalui karakter, saudara. Karakter Kristiani, karakter hidup kekal itu ada pengampunan. Ada kasih, ada kesabaran, ada self-control. Dan seterusnya. Maka saudara-saudara kita belajar di bagian yang kedua ini secara cepat karena waktu. Yaitu ayat yang ke-6. Yohanes ingin memberikan satu penjelasan. Siapakah Yesus itu? Inilah dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohnya yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberikan kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Saudara, saya ajak saudara memperhatikan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bicara tentang siapa? Yesus. Bicara tentang apa? Kristus. Nah, saudara, tapi ada dua kata yang kita perlu cermati, saudara. Yohanes katakan air, darah. Mengapa disebut air? Mengapa disebut darah? Mengapa mengkaitkan akan hal ini, saudara-saudara? Kalau kita nggak mengetahui latar belakang daripada apa yang dihadapi jemaat umum hari itu, apa yang dihadapi oleh Rasul Yohanes kita nggak ngerti. Ini ada berhadapan, makanya saya katakan ada pengajaran doktrinal yang sangat dalam sekali.
Ada yang mempengaruhi orang-orang Kristen hari itu, yaitu ajaran apa? Ajaran sesat. Apa itu, saudara? Ini pengembangan dari Gnosticism. Gnosticism ini berkembang, ada satu cabang, yaitu ada satu bagian ranting. Gnosticism itu berkembang banyak, yaitu ada satu yang disebut Docetism. Saudara, apa itu saudara-saudara? Docetism itu mengembangkan dari ajaran Gnostik, artinya saudara, memang artinya bagus, knowledge, wisdom, artinya baik. Tetapi saudara-saudara, di dalam ajaran Gnostik ini mengatakan manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa, tubuh dan roh, dikatakan tubuh itu jahat. Maka orang-orang Gnostik itu hanya konsentrasi untuk menyelamatkan diri manusia ini harus membebaskan dengan apa? Dengan membebaskan dari yang jahat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melepaskan dari tubuh ini. Karena jiwa itu ada di penjara tubuh ini. Maka mereka itu dalam cara hidupnya, saudara-saudara. Dan ini merupakan sebetulnya dia tujuannya melawan apa dari filsafat hidup modern, postmodern sekarang. Ini orang-orang yang mencari penderitaan terus, bertarak di sana setahun 2 tahun, kalau nggak sampai rusak sekali pakaiannya, nggak ganti pakaian dia. Orang yang berkata dengan demikian dia akan suci hidupnya, dia akan masuk ke surga. Nah, ajaran Gnosticism ini, saudara, memahami bahwa keselamatan itu dicapai dari dibebaskan dari dosa, yaitu membebaskan roh dari penjara tubuh. Mereka percaya bahwa keselamatan dicapai melalui pengetahuan, melalui gnosis, bukan dengan iman. Bukan dengan iman di dalam Kristus. Pengajaran Gnosticism ini menolak kemanusiaan Yesus. Nah, saya katakan, saudara-saudara, perlu kita paham, berkali-kali dikatakan Yohanes memakai istilah anak Allah. Yesus itu manusia sejati, Allah menjadi manusia sejati. Natal yang kita rayakan. Tapi Allah itu Allah yang sempurna 100%. Bagi orang Gnosticism, dia berpikir mana mungkin Allah yang ilahi, Allah yang suci, Allah yang maha kudus diam di dalam tubuh yang jahat, tubuh yang najis. Maka dia tidak mempercayai bahwa Yesus itu sebagai manusia. Dia tidak meyakini air itu, saudara. Dia tidak menghubungkan dengan darah, yaitu darah yang menunjukkan kehidupan. Yesus di sini dikatakan, Yesus yang maha suci tidak mungkin berdiam dalam tubuh yang najis. Yesus tidak ada air. Baru kita memahami istilah air dan darah di sana. Di sini tidak ada air, maka tidak ada proses kelahiran. Kalau seseorang menyadari tidak ada air, saudara-saudara, itu tidak ada kelahiran, tidak ada darah, itu tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Kalau tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Ini pemahaman Gnostik. Jadi orang yang mati itu ya sudah, hilang aja begitu. Kembali ke banknya, tempat gudangnya, jiwa-jiwa di sana. Tidak ada kebangkitan. Surat Yohanes dari awal dia menuliskan Yesus yang telah kami lihat secara fisikal. Yesus yang pernah kami dengar, Yohanes pernah dengar, pernah duduk bersama di dalam usia panjang, usia lanjut. Yohanes murid yang paling usianya lanjut. Di dalam usia yang lanjut dia mengingat Yesus bersama dengan dia. Berkali-kali Yesus duduk makan bersamanya, mengajar dia. Yohanes katakan, apa yang telah saya lihat, apa yang telah saya dengar, apa yang telah saya saksikan, apa yang telah saya raba, dikatakan. Tangan kami itulah yang menjadi saksi, dikatakan. Rasul Yohanes berkata, Yesus yang telah aku lihat dengan mata kepalaku, yang telah aku raba dengan tanganku, yang telah aku saksikan. Ada air, ada darah di dalam kehidupan Yesus. Keselamatan itu didapatkan bukan karena mengakui dosa bagi orang Gnosticism. Dia mengatakan membebaskan roh dari tubuh, dari dunia materi ini. Saudara sekalian, kekristenan tidak demikian.
Persoalan penebusan dosa manusia itu diselesaikan melalui air, yaitu baptisan. Persoalan penebusan dosa manusia ini diselesaikan melalui darah, yaitu salib Kristus. Manusia percaya dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Kelahiran baru melalui air baptisan, melalui darah Kristus. Inilah penjelasan Rasul Yohanes di saat menghadapi ajaran sesat hari itu yang berkembang, Gnosticism. Yesus Kristus mengabulkan doa. Saudara, ayat yang ke-13, saudara, kita lihat cepat di sana. Semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan doa, mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Saudara-saudara, orang Kristen seringkali mengartikan ini dengan salah arti. Ayat ini sebenarnya tidak mengajarkan apa saja yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Apa saja menurut keinginan kita, belum tentu dan tidak selalu. Tetapi apa saja yang Tuhan kabulkan, saudara. Ini konteksnya tadi di ayat yang ke-13, ayat yang ke-14 bicara tentang hidup kekal. Saudara-saudara, ayat ini saudara-saudara, yaitu konteksnya, latar belakangnya berbicara tentang hidup kekal. Bicara tentang menjadi ciptaan yang baru. Berkenaan dengan hidup kekal, berkenaan dengan kehidupan yang baru, berkenaan dengan meminta karakter hidup baru, berkenaan dengan hidup kekal, yaitu menang atas segala dosa, atas segala godaan. Jadi ayat ini mengajarkan permintaan yang dikabulkan Tuhan itu permintaan yang penting-penting, permintaan yang prinsip-prinsip dalam kehidupan kita, yaitu hidup kekal. Hidup menjadi ciptaan baru. Orang yang berdoa untuk mendapatkan hidup kekal, meminta karakter istri Kristiani yang sejati. Saya yakin orang yang berdoa demikian, orang yang dikehendaki Tuhan, pasti dikabulkan. Amin. Kalau minta yang dikehendaki Tuhan itulah adalah sesuatu yang terbaik. Salomo minta yang terbaik. Dia nggak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, dia tidak minta tahta, dia tidak minta harta benda, saudara. Tapi dia orang yang terkaya hari itu, orang yang terpandang, dia raja, melanjutkan dari ayahnya, yaitu Daud. Siapa Salomo? Ketika dikatakan Salomo kamu minta apa saja akan kuberi. Dan Salomo ngerti yang terpenting dalam hidupnya itu bukan kedudukan, bukan tahta, bukan kekayaan, bukan uang, bukan harta. Salomo minta apa, saudara-saudara? Dia akan mengemban satu tugas yang berat. Dia akan memimpin bangsa yang besar. Dia akan menjadi seorang yang akan memimpin menuntun umat. Dia minta hikmat. Dan Tuhan justru bukan hanya memberikan hikmat, tapi memberikan segala sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan. Saudara-saudara, Tuhan mengabulkan doa yang dikehendakinya. Dan saya yakin setiap apa yang kita minta yang dikehendakinya, pasti itu yang terbaik bagi kita. Di bagian perikop terakhir ini saya singgung ada dua macam dosa. Dosa yang mendatangkan maut. Dikatakan di sana. Ayat yang ke-16. Jika seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut.
Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Loh, ayat ini kok membingungkan sekali. Dosa yang mendatangkan maut, solusinya bukan berdoa. Yohanes katakan, bukan doa, sekedar doa. Solusinya dosa yang mendatangkan maut itu adalah bertobat. Repent. Saudara, dosa itu ada dua macam, saya katakan tadi. Dosa yang mendatangkan maut itu apa, saudara? Ini original sins, dosa asal manusia. Dosa kejatuhan manusia di Taman Eden tadi. Dosa ini harus diselesaikan, saudara. Dosa ini membawa maut, saudara. Dosa yang seperti itu, saudara, harus dibawa ke mana, di mana, dibawa kaki salib Kristus. Dibawa kepada Kristus, saudara. Bukan hanya sekedar kita harus doakan dia, tetapi membawa seorang bisa bertobat. Dan pertobatan ini lahir dari Allah, saudara-saudara. Ayat yang ke-18, ayat ke-19, sampai ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Ayat yang ke-21. Kita perhatikan, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, saudara. Orang yang demikian harus bertobat untuk bisa menerima hidup kekal, hidup yang boleh membebaskan dari dosa yang membawa maut tadi. Dosa yang membawa maut, solusinya bertobat. Tapi di sini Yohanes menyebut dosa yang tidak mendatangkan maut. Itu dosa apa? Saya singgung tadi berkali-kali, di dalam diri manusia, saudara melihat personalitas manusia ini, personality kita, itu ada kelemah-kelemahannya. Ada titik-titik lemah dalam hakikat manusia, dalam sifat kita, dalam watak kita, dalam manusiawi kita, di dalam latar masa lalu kita, sampai hari ini kita terbentuk, saudara, itu banyak kelemahan-kelemahannya. Ini kelemahan-kelemahan ini solusinya adalah yaitu doa. Solusinya orang yang demikian, orang yang mengalami atau sedang menghadapi dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara-saudara, yang tidak mendatangkan maut itu adalah yaitu berdoa. Apa artinya doa? Minta petunjuk Tuhan. Apa artinya berdoa di sini? Yaitu minta arahan Tuhan. Apa artinya berdoa di sini? Memohon kekuatan Tuhan, saudara. Saudara, maaf sekali lagi, kedup-kedup ini saya ingatkan, ini akhir tahun, sudah berapa tahun kita. Jadilah kedup yang mengingatkan, mengarahkan, menuntun. Jadilah kedup yang menguatkan. Saudara nggak sanggup jalan hidup sendiri. Saya nggak sanggup sendirian, saudara. Saya tahu saya ada kelemahan. Saya kalau pada waktu saya bilang saya nggak kuat loh. Siapa yang bisa paling menguatkan saya? Pasangan hidup. Saya perlu istri saya, aduh please tolong saya. Kedup itu tempat untuk kita bisa saling tolong menolong. Doa itu minta petunjuk, minta arahan. Kelemahan-kelemahan ini walaupun tidak mendatangkan maut, harus kita bersihkan. Agar kita boleh bertumbuh. Sebagai orang Kristen, orang percaya mengalami perubahan hidup. Dan menjadi orang yang mentaati Tuhan, menjadi saksi yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Menunjukkan kasih kepada Allah, menunjukkan kasih kepada sesama. Biar Tuhan memberkati kita. Amin.